Selamat datang di podcast Tanah Impian. Ini podcast pertama gue. Untuk pertama ini gue coba temanya dengan rumput rumah gue lebih bagus daripada rumput tetangga. Nah, sebelum bicarain apa maksud gue, mungkin sedikit perkenalan lah, supaya lo tahu latar belakang gue sedikit. Gue orang biasa-biasa aja. Gue pernah tinggal di kampung, pernah tinggal di kota, Jakarta. Juga waktu gue di Eropa, gue pernah tinggal di kampung di Berlin, bekas Berlin Timur. Ya, jadi komplit lah. Gue orang pernah tinggal di kampung. Nah, kenapa gue pakai tema itu? Karena gue tuh sedih kalau lihat anak-anak muda nih pada jelek-jelekin Indonesia. Lihat sedikit orang salah, bilangnya dasar orang Indonesia. Lihat sedikit salah, dasar orang Indonesia. Banyak deh yang juga etnis lain juga yang ada di Indonesia, bukan etnis ya, suku, kayak dasar orang Betawi. Padahal mereka banyak yang nggak tahu apa sih mereka bicara seperti itu, ikut-ikutan, nggak sengaja. Apa sengaja? Kalau sengaja gue pikir bodoh sekali ya. Dia kan orang Indonesia. Ya ibarat lu nyelekin orang tua lu sendiri lah. Kebodohan yang nggak ternilai. Nah, lu orang Indonesia, jelek-jelekin Indonesia. Nah, makanya gue pakai istilah yang di atas tuh. Ya kan? Lo tahu nggak? Kalau kita bilang rumput tetangga lebih bagus daripada rumput kita, itu kan pepatah orang-orang yang sudah berumah tangga. Biasanya mereka yang otaknya ngeres, bicaranya, ngomongnya suami atau istri tetangga lebih bagus daripada suami atau istri kita. Sementara gue bilang bahwa rumput rumah gue lebih bagus daripada rumah tetangga. Artinya, kalau diartiin secara ngeres, ya gue udah nidurin istri orang atau suami orang. Begitu kan? Nah, di sini pesannya bukan itu. Pesannya buat orang-orang yang suka ngejek Indonesia, dia pernah nggak tinggal di luar negeri? Lama ngerasain hidup, ya kan? Nah, dari banyak teman-teman gue yang pernah tinggal di luar negeri, gue tanya, mereka semua cinta dengan Indonesia dan mereka membanggakan Indonesia. Dari mulai makanan, budaya, segalanya. Nah, tapi anehnya, orang kita sendiri yang mungkin baru traveling ke Singapura sehari 2 hari, pulang udah kayaknya dia udah pernah tinggal 10 tahun di luar negeri. Nah, ini yang bahaya, ya kan? Dan bodohnya lagi, orang-orang Indonesia ini banyak yang tidak mau berpikir 2 kali, percaya aja sama temennya, gitu loh. Nah, makanya ayo deh kita bangun bahwa kita nih jangan tidur aja, berpikir 2 kali, pikirin lagi apa yang kita dapat, jangan langsung telan-telan. Makanya sekarang hoax tuh banyak yang langsung dimakan aja, karena kita nggak mau berpikir 2 kali, ya kan? Contoh, kita kalau dibilangin mental tempe, ngerti maksudnya bahwa kita jelek.
Tapi kalau lo telaah lagi lebih dalam, lo tahu nggak tempe itu makanan apa? Sekarang diakui dunia 10 makanan tersehat di dunia. Ada olahragawan dulu yang dibilang mental tempe. Dia tahu nggak tempe itu sehat? Ya kan? Nah ini yang bikin sedih. Nah, gue sama temen-temen dari Tanah Impian, kita concern di masalah sejarah. Contoh lain, orang Betawi difitnah bahwa dia tukang kawin. Ya, kenyataannya memang banyak yang tukang kawin. Tapi filosofi orang Betawi sendiri itu bukan tukang kawin. Dari mana lo lihat? Lo lihat, kalau orang Betawi kawin pasti ada roti buaya. Kenapa mesti buaya? Nah gini nih, sedikit intermezzo. Gue sering kebetulan dulu disekolahin sama instansi gue ke luar negeri. Setiap gue di luar negeri, sekolah tuh biasa deh. Kita awal-awalnya jaim-jaiman. Tapi seminggu 2 minggu, pasti udah kelihatan tuh belangnya. Laki-laki, perempuan, yang playboy, yang playgirl, kelihatan dah. Nah, gue gak sengaja. Waktu itu gue bilang sama mereka yang playboy, buaya, krokodil. Dia bertanya sama gue, maksud lo apa? Ya gue bilang, lo kan tukang main cewek. Dia bilang, itu kelinci kalau tukang main cewek. Kalau krokodil itu setia binatangnya katanya. Gue kayak ditampar, tau gak lo? Akhirnya gue bilang, lu bercanda, gue bilang gitu. Ya dalam bahasa, kebetulan gue bisa bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Waktu itu kejadian itu gue di Taiwan. Akhirnya dia bilang gini, oke deh, besok gue bawain data-datanya. Kebetulan dia nggak tahu download dari mana, dia kasih gue. Dan gue lihat itu bahwa buaya itu binatang paling setia di dunia. Bahkan kalau pasangannya meninggal, itu dia nggak cari pasangan lain. Bahkan ada yang bunuh diri, saking setianya. Nah, orang Betawi yang begitu filosofinya begitu tinggi, bisa difitnah. Dan orang Betawi juga ngiyain lagi. Gue jadi heran. Iya nggak? Nah ini, dibolak-baliknya kita ini bukan tidak sengaja. Tapi ada memang gerakan bangsa-bangsa asing yang membuat kita ini bodoh, dibodoh-bodohi. Dengan logika-logika yang dibalik-balik. Dan kita makan aja, nggak berpikir lagi 2 kali. Nah, kembali ke masalah orang Betawi tadi. Akhirnya gue cari tahu kenapa orang Betawi itu bisa jadi tukang kawin. Akhirnya jawabannya ketemu. Karena kita orang-orang sejarah, sama-sama sejarah. Ketemu jawabannya. Jawabannya waktu itu orang-orang Arab itu pengen beli tanah-tanah di Betawi. Tapi karena susah, orang Betawi udah kaya-kaya. Lo lihat kalau nggak percaya, secara struktur rumahnya, gue dulu waktu SMA pernah dikasih beasiswa untuk meneliti orang Betawi kebetulan di Condet. Nah, di sana kelihatan ada satu rumah, dan tinggal satu rumah pada saat gue SMA itu. Apa yang terjadi? Di rumah Betawi itu selalu ada balai-balai di depan. Kalau nggak salah sebelah kiri pintu. Buat apa balai-balai? Balai-balai itu buat orang Betawi, buat duduk leleh-leleh kalau orang Jawa, sambil lihat sawahnya yang luas. Dia nggak perlu kerja lagi, dia udah kaya. Nah, si Arab-Arab ini bagaimana caranya untuk beli tanah dia? Dia ojok-ojokin lah kawin. Akhirnya pada kawin. Dia jual tanah murah. Yang lain ngikutin. Akhirnya berbondong-bondonglah jual tanah. Begitu ceritanya. Nah, sekarang stop lah. Dan orang Betawi juga udah jarang yang gue lihat banyak istrinya. Gitu loh. Nah, kebetulan istri gue juga orang Betawi.
Itu. Nah, gue sendiri bukan orang Betawi sih, intermezzo aja. Nah, lain lagi juga, kembali ke jengkol, ya kan? Jengkol dihina-hina makanan itu, makanan kampung, makanan macam-macam. Tapi satu saat gue sama teman-teman nemuin, ternyata jengkol itu ampuh buat obat diabetes. Mulai deh teman-teman sama gue semua promosiin tuh, daripada lo beli obat diabetes, lo makannya jengkol. Kan jengkol kulitnya bisa digodok buat obat diabetes. Sekonyong-konyong jengkol langsung jadi mahal. Nah, kenapa jengkol dibodoh-bodohin? Supaya pabrik-pabrik obat itu belinya gampang karena buat diekstrak, ya kan? Nah, sekarang jengkol sudah mahal, ya pabrik obat kesel lah. Ini mau nggak tahu deh masih beli jengkol atau enggak buat ekstrak obatnya dia. Nah, juga semua itu yang dijelek-jelekin pasti ada alasannya. Contoh lagi, kemenyan. Orang-orang nih kalau mau bakar kemenyan nih, zaman gue kecil, bakar-bakar aja. Tapi belakangan ada dibilang inilah, dibilang itulah. Nah, ternyata pas gue gede nih, gue teliti kenapa kemenyan kok jadi yang dulu leluhur kita pakai buat wangi-wangian jadi di fitnah yang enggak. Nah, lu coba deh lihat deh di Departemen Perdagangan tuh datanya, nggak tahu kalau data yang 2020, data-data yang dulu-dulu itu ekspor kemenyan paling banyak ke Arab, men. Iya. Nah, terus kita yang bodoh-bodohin kita orang Arab juga. Nah, kita nggak boleh pakai kemenyan karena dia mau beli murah. Jadi itu alasannya. Coba lu ke Arab, di sana semua pakai wangi-wangian apa? Iya, kemenyan, gitu loh. Jadi banyak sekali fitnah-fitnah, pemelintiran yang kita dibodoh-bodohin. Jangan mau. Nah, akhirnya satu-satunya jalan ya kita harus bangun, harus lihat siapa sih kita nih sebetulnya, bangsa apa sih kita nih sebetulnya. Ya. Nah, di situ gua sama teman-teman bangun tuh, terbangun bukannya bangun, bangun lihat, oh ternyata kita nih sudah terperosok jauh. Gimana cara berangkatnya? Ya kita gali sejarah kita lurusin sejarah kita. Gila, men. Begitu gue tahu sama teman-teman sejarah kita, yang benar ya, bukan yang dipelintir-pelintir, itu benar-benar kagum. Ya, kita lagi proses semua di beberapa website yang kita jalanin. Salah satunya kalau sobat mau lihat, searchingnya di googling perpustakaan Tanah Impian, keywordnya itu aja. Nah, lihat tuh sejarah deh, pasti teman-teman pasti geleng-geleng kepala, ya kan? Gimana hebatnya leluhur kita. Nah, jadi jangan pernah lagi jelek-jelekin Indonesia, apalagi jelek-jelekin dibandingin sama negara-negara lain yang lu nggak pernah kesana, lu nggak pernah tinggal di sana, cuman katanya-katanya. Ngapain coba? Cuman ikut-ikutan orang biar dikira keren, biar dikira milenial, biar dikira apalah, terserah lu pade, ya kan? Nah, jadi coba deh kita kembali lagi sadar bahwa kita nih pernah jadi bangsa yang besar. Diacak-acaknya cuman karena kita ini orangnya ewuh pekewuh,
selalu kalau diomongin sama orang, yang benar ya, orang-orang pribumi yang zaman dulu ya, itu nggak mau membantah. Kalau bahasa sosiologinya senkretis, ya semua diterima semuanya. Nah, akhirnya inilah dipelintir-pelintir sama bangsa-bangsa lain. Nah, kalau lo lihat sekarang banyak yang pemarah, itu bukan lagi budaya kita. Iya nggak? Budaya kita nggak begitu. Budaya kita ini budaya luhur, berkearifan lokal. Berkearifan lokalnya Nusantara. Nah, orang-orang yang berkearifan lokal biasanya orang-orangnya berbudi luhur. Contoh Jepang tuh, mereka berkearifan lokal. Modern. Sopan. Nah, kita ini digeser. Pendidikan kita juga diacak-acak. Mana budi pekerti dihilangin? Iya nggak? Abis itu apa? Abis itu pendidikan kita gayanya gaya ngafal. Orang yang ngafal di mana-mana itu emosional dibanding orang yang memikir, orang yang belajar mengkaji. Karena kalau orang ngafal itu dia nggak bisa nerima di luar hafalannya dia. Nah, sekarang lah ini jadi PR-nya Menteri Pendidikan, ya kan? Harus ada budi pekerti. Kembali lagi ke kearifan lokal. Jadi kita tahu rumput kita ini lebih bagus daripada rumput tetangga. Gitu loh. Jangan cuman ngarang-ngarang aja. Pengalaman yang nggak ada, cuman ngafal, seolah-olah udah jalan keliling dunia. Nah, ini yang gue sedih. Ya nggak? Kenapa sih kita nggak berpikir dua kali bahwa banyak sekali fitnah, pelintiran, pola pikir kita yang diobok-obok. Nah, gue juga berharap sih nanti Menteri Pendidikan ini yang hebat nih, yang muda nih, bisa mengembalikan budi pekerti sejalan dengan pengkajian. Jadi nggak lagi ngafalin. Tahu nggak lo untungnya ngafalin buat koruptor-koruptor yang ada di dunia pendidikan? Untungnya bukunya harus ganti tiap tahun. Karena kan dia ngafalin. Kalau ngafalin itu aja kan bosan. Tapi kalau mengkaji itu luas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan? Tulisannya begitu. Tapi tiap tahun dikaji bisa beda-beda caranya. Ya nggak? Nah, jadi itulah sebetulnya zaman-zaman tahun 70-an tuh semua mulai dibikin orang-orang menghafal. Budi pekerti dihilangin. Orang cuma ngafal. Jadi orang emosional. Kalau nggak salah itu tahun 79 itu. Kalau gue lihat sejarahnya. Budi pekerti dihilangin. Dan kalau lo lihat sejarahnya juga, tahun 79 lah mulai tawuran. Anak-anak SMA tawuran. Begitu cepat memang. Iya kan? Ketika orang udah nggak punya otaknya cuma ngafal, ya udah gampang. Disuruh ngapa-ngapain juga mau. Tapi kalau lo punya otak, diajak tawuran, lo kaji dulu kan? Oh, ini betul nggak nih? Gue harus berantem nggak ya? Enggak dong. Dia kan teman gue juga. Ya. Tapi kalau orang hafalan, menghafal nih lagu sekolah lo nih, sekolah lo yang terhebat, harus dibela sampai mati. Nah, dia juga nyanyi tuh sekolahnya dia yang terhebat, harus dibela sampai mati. Ada salah satu anak dari sekolah lo sama sekolah dia bentrokan. Nah, lo bela sampai mati karena lo ngafal. Iya nggak? Nah, ini keluar deh dari pemikiran hafalan. Iya kan? Ya, gue berharap sih ini menteri yang sekarang nih bisa melihat
bahwa rumput kita lebih bagus daripada rumput tetangga. Kalau gue sih yakin dia bisa, karena dia pernah lama tinggal di luar negeri. Jadi dia juga sama gue. Lihat rumput gue dari luar, gitu loh. Artinya gue lihat Indonesia dari luar. Wah, lo kalau pernah tinggal di luar negeri lihat Indonesia, kayak surga. Iya. Tapi kalau lo lihat Indonesia dari Indonesia, terus katanya, terus lo ngafal, ya udah deh, blunder otak lo. Ya, nah, oke deh. Karena ini podcast pertama gue, mungkin gue sampai sini dulu. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi, ada tema yang baru lagi, gue coba berpodcast ria. Oke, salam kenal. Mudah-mudahan omongan gue ada manfaatnya. Oke, ciao ciao.